susunan kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Satu, ismiyah. Ismiyah ini terdiri dari mubtada dan ini baru masuk ke pertanyaan AA nih, kedudukan. Al-khobar. Al-mubtada dan al-khobar. Nggak apa-apa, walaupun Dede belum babnya, tapi kan buat nambahin, buat ngingetin aja. Ada. Iya, dalam bahasa Arab sudah ada mubtada dan khobar. Yang kedua, nih susunan kalimat itu cuma dua. Jadi satu ismiyah, dua fi'liyah. Fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, al-maf'ul. Kalau ada bahasa Arab susunannya terdiri dari mubtada dan khobar, berarti itu jumlahnya ismiyah. Kalau kalimat itu terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul, berarti itu fi'liyah. Tapi kan susah bacanya, harus ketemu tentang akhir kalimat, harokat, dan bentuk kalimat. Nanti ada i'rob. I'rob itu ada kalau tidak i'rob rofa, pasti i'rob. Kalau tidak nasab berarti jar. Kalau tidak jar berarti ya cuma 4. Innal awamila huna famiyah labdiyatun wa ma'nawiyah nih misalnya. I'rob adalah perubahan pada akhir kalimat. Disebabkan karena perbedaan amil yang memasuki kalimat tersebut. Secara lafaz maupun secara kira. Amil itu semuanya ada 100 dibagi 2. 1 amil labdi dan 2 amil maknawi. I'rob itu perubahannya secara, perbedaannya secara lafaz terlihat amilnya, atau secara kira-kira amilnya nggak kelihatan. Kan cuma 2. Kalamnya cuma 3. Ya nggak? I'rob cuma 4. Susunan kalimat bahasa Arab cuma 2. Amil yang segitu bisa berubah kalimat akhirnya cuma 2. Amil labdi dan amil maknawi. Labdun au takdi. Gampang apa susah? Gampang. Ini susah apa gampang? Gampang gitu, jangan susah. Gampang susah? Gampang. Kenapa? Karena belum belajar. Sedang belajar, belum banyak belajarnya. Jadi wajar kalau susah karena nggak tahu. Nah sekarang, nanti nih kita buat contoh. Itu pasti tidak jauh dari ismiyah atau fi'liyah. Contoh nih, kasih contoh. Yang begini contohnya. Ra'aitu Zaidan. Artinya, saya melihat Zaid. Kalau ditanya, ada berapa kata di sini? Saya melihat Zaid. Ada berapa? 3. Sudah kalam apa belum? Sudah, karena lebih dari 2 kalimat. Sudah berupa lafaz, terdiri dari huruf hijai. Ya. Terus mufid, bisa dipahami? Bisa. Terus nggak ngigo? Berarti kalau ayah ngomong Ra'aitu Abdul Khaliq. Saya melihat Bang Khaliq. Udah paham nggak? Paham. Berarti sudah kalam belum? Oke, sekarang sudah kalam nih. Ayah tanya, susunan kalimat ini termasuk ismiyah apa fi'liyah menurut AA? Terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul. Ayah tanya sekarang, fi'ilnya mana? Fi'il itu kata kerja. Ro'a. Ro'a asalnya kan ro'a. Ro'a yar'i. Ro'a artinya melihat itu pekerjaan bukan? Pekerjaan. Kalau ada kata kerja, berarti ro'a ini kalimat fi'il. Tu ganti daripada domir saya. Berarti domir kan? Saya. Saya itu berarti dalam hal ini apa? Dalam susunan fi'il, fa'il, maf'ul. Berarti dia fi'il apa fa'il kalau saya? Fa'il. Berarti subjek. Ro'ai ningali sopotu isun. Makanya disatukan. Ro'aitu ningali sopo isun. Saya melihat. Berarti sudah tuh. Saya subjek berarti fa'il. Melihat berarti fi'il. Saya melihat berarti sudah ada fi'il dan fa'il. Kalau sudah ada fi'il dan fa'il, apa yang dibutuhkan? Maf'ul. Apa itu maf'ul? Objek. Berarti kalau sudah saya melihat, pertanyaannya apa yang saya lihat? Zaid. Nah, ketemulah Zaidan. Berarti Zaid kedudukannya sebagai maf'ul. Jadi ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul.
sudah ada fi'il dan fa'il, dia butuh maf'ul. Zaidan kedudukannya maf'ul. Karena maf'ul hukumnya kenapa dia tidak Zaidun? Tidak Zaidin, tidak tapi Zaidan dia. Berarti karena apa? Karena i'rabnya i'rab Kenapa harus nasab? Karena dia maf'ul. Kenapa maf'ul? Karena jatuh setelah fa'il. Jadi amil yang menjadikan Zaidan itu nasab, amilnya mana? Kan i'rab itu perubahan pada akhir kalimat. Bisa Zaidun, Zaidin, atau Zaidan. Di dalam contoh ini, Zaidun dibaca Zaidan. Kenapa? Karena pasti likhtilafil awamilid dakhilati alaiha. Karena ada amil yang masuk ke dalam kata Zaid ini. Amilnya baik secara zahir maupun secara takdir. Jelas maupun kira-kira. Kalau Zaidan dibaca nasab, berarti ada yang menasabkan dong. Ada amil dong. Ada pelakunya. Siapa yang bikin Zaid nasab? Si pelaku itu namanya amil. Amilnya mana? Jadi kedudukan Zaid adalah dinasabkan oleh fa'il. Fa'ilnya jatuh setelah fi'il. Kenapa ini fa'il? Karena mau nggak mau pelakunya pasti tu. Ada pekerjaan namanya melihat. Pertanyaan, siapa yang melihat? Tu, saya. Nah, sekarang contoh yang lain, jangan ro'a itu misalnya. Doroba Zaidun. Doroba Zaidun Amron. Nah, ini susunan kalimat ismiyah atau fi'liyah? Karena ada fi'il, fa'il, maf'ul. Ngerti sekarang? Kalau ada kata-kata susunannya fi'il, fa'il, maf'ul, berarti dia jumlah kalimatnya fi'liyah. Berarti dia susunannya apa? Fi'liyah. Doroba artinya memukul. Kalimat apa ini? Fi'il apa? Doroba, fathah abadan. Qotala, kataba, nasoro, fa'ala. Fi'il apa? Fi'lul madi. Fathah abadan. Mabninya fathah. Fi'il madi. Berarti ini sudah melakukan apa belum? Sudah. Namanya fi'il madi berarti sudah masa lampau. Dalam bahasa Inggris disebut past. Ada present, ada past tense, ada present. Nah, ini past tense sudah berlalu. Sudah memukul. Pekerjaannya ada. Waktunya ada. Sudah memukul. Yang diperlukan apa berarti? Fa'il. Subjek. Siapa? Kan fa'il kan? Ya. Kalau ada fi'il berarti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Zaidun. Berarti siapa pelakunya? Zaid. Zaid. Kedudukan Zaid sebagai fa'il. Tandanya fa'il. Dibaca Rofa. karena fa'il termasuk marfu'atil asma, isim-isim yang dibaca. Salah satunya adalah isim fa'il. Kenapa dia rofa? Karena fa'il. Kenapa fa'il? Karena jatuh setelah fi'il. Berarti kedudukan Zaid sebagai fa'il. Hukumnya rofa. Maka pasti doroba Zaidun. Nih contoh lagi. Kola. Artinya berkata. Terus ini. Ha, hi, apa hu? Kenapa? Namanya fa'il. Qala dawuh sopo Allahu Gusti. Nah pasti fa'il. Sama enggak? Doroba Zaidun. Nah sekarang kalau sudah ada doroba fi'il, ada Zaidun fa'il yang dibutuhkan maf'ul. Pastilah ini ada korban yang dipukul oleh Zaid. Siapa? Umar. Ya Umar, cuman dibaca Amron. Kenapa dibaca Amron? Karena kedudukannya sebagai maf'ul termasuk mansubatil isim-isim yang dibaca nasab. Tanda nasabnya dengan karena isim nanti ada lin nasbi berapa alamat, i'rab nasab ada beberapa alamat. Ini Amron. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul berarti jelas fi'liyah. Tarkib susunan kalimat jumlahnya fi'liyah itu terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Tandanya isim Zaidun apa tandanya? Amron tanda isimnya apa? Sama. Beda mau bilang doroba kalimat isim? Enggak, kenapa?
tanda-tanda kalimat isim nggak ada di sini. Ya enggak? Doroba Zaidun Amron. Jelas ini yang fi'liyah jelas. Jelas.